Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Puji syukur pada Allah Ta'ala, kita kembali berjumpa lagi dalam Karib Talk. Pada kali ini seperti biasa kita akan membahas isu-isu yang hangat ya seputar dunia Islam, dan mudah-mudahan juga kita banyak, insya Allah bisa mengambil banyak hikmah daripada narasumber yang dihadirkan pada setiap kesempatan Karib Talk pada kali ini. Selalu teriring salam, semoga senantiasa diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarganya dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada kali ini kesempatannya sangat spesial sekali karena kita kehadiran narasumber yang Masya Allah luar biasa. Juga selain keilmuannya, jaraknya juga luar biasa karena jauh-jauh dari Surabaya nih, Masya Allah. Alhamdulillah kita kali ini kedatangan Profesor Menachem Ali. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Prof? Alhamdulillah baik. Panggil nama aja. Oh iya, panggil nama aja. Kita masih relate dengan yang pembahasan tadi, di mana kaitannya dengan updating atau revisi atau perubahan atau dinamika lah. Nah kalau itu tadi di Quran. Nah sekarang kita sering mendengar ya di teman-teman kita teman-teman yang kaum Nasrani itu kita sering mendapati beberapa kajian-kajian lah yang membahas tentang perbandingan agama. Di Nasrani itu banyak kita dengar kata-kata perjanjian lama, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Kaitannya dengan revisi dan updating dan lain sebagainya. Perjanjian lama itu dan perjanjian baru itu sebenarnya satu hal yang sama di-update, yang dari lama ke baru, atau itu dua hal yang berbeda, atau itu sebenarnya apa? Jadi kalau istilah perjanjian lama itu istilah yang sudah pakem, sudah pasti. Itu menunjuk pada semua kitab suci yang kategorinya itu kitab-kitab versi Yahudi. Sedangkan perjanjian baru itu kitab-kitab yang masuk kategori kitabnya kaum Nasrani. Gabungan antara perjanjian lama sebelum Nabi Isa dilahirkan dengan kitab-kitab perjanjian baru yang merupakan pewartaan dari Nabi Isa menurut versi Kristiani digabung menjadi satu yang disebut Alkitab. Jadi kalau ditanya apa kitab suci kaum Kristiani di Indonesia ini, namanya Alkitab. Kalau di Timur Tengah namanya apa? Alkitabul Muqaddas. Kalau di Eropa, di Inggris misalnya, apa nama kitab sucinya? The Holy Bible. Jadi kalau ditanya Alkitab itu isinya apa? Ada dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, perjanjian baru itu terdiri atas Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian surat-surat Paulus, surat-surat Petrus, surat Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, surat Yudas sampai pada kitab Wahyu. Namanya kitab Wahyu. Ini bukan menyebut istilah kitab Wahyu dalam arti general bukan, tapi dalam arti istilah kitab Wahyu. Nah, kalau perjanjian lama itu masih tetap dipakai di kalangan Yahudi. Jadi kaum Yahudi memakai kitab-kitab perjanjian lama ini. Tapi mereka tidak mau menyebut dengan istilah perjanjian lama. Karena itu dianggap sebagai istilah yang tendensius. Kalau perjanjian lama berarti sudah nggak berlaku lagi, perlu perjanjian baru. Nah, orang Yahudi tidak mau menerima kitab perjanjian baru sebagai wahyu Tuhan. Menolak mereka. Nah, sementara kaum Kristiani menerima kitab perjanjian lama sebagai gambaran akan kedatangan Kristus sebagai Mesias yang mereka imani. Sedangkan orang Yahudi menolak Nabi Isa atau Yesus sebagai Mesias yang mereka imani. Jadi secara sederhana, orang Yahudi hanya menerima kitab perjanjian lama, menolak perjanjian baru. Sementara orang Kristiani menerima kitab perjanjian lama, sekaligus menerima kitab perjanjian baru. Jadi kalau begitu, kitabnya kaum Kristiani lebih tebal dibanding kitabnya kaum Yahudi. Jawabannya, ya, lebih tebal. Perbedaannya ya perjanjian baru ini. Oke, berarti perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah
kumpulan dari dua bagian dan kumpulan dari beberapa kitab. Ya. Oke. Nah, kalau Injil sendiri itu? Kalau Injil sendiri masih ada pembagian 4 versi Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Semua itu dianggap wahyu oleh kaum Kristiani. Tapi ada juga Injil yang tidak masuk kategori Alkitab tadi, yang dianggap sebagai apokrif. Apokrif itu arti harfiahnya yang tersembunyi, yang dulu pernah dipakai, kemudian tidak dipakai. Misalnya Injil Ebionit, Injil Maria, kemudian Injil Barnabas, kemudian ada Injil Yakobus, ada Injil Bartolomeus. Semua itu Injil, tetapi tidak masuk kategori yang terinspirasi oleh Tuhan, sehingga dipinggirkan, tidak disatukan dalam satu buku, tapi dipinggirkan. Apakah itu wahyu Tuhan? Bukan, menurut mereka. Bukan menurut kita ya, tapi menurut iman Kristiani. Oh berarti Injil itu ada banyak. Ada yang diresmikan, ada yang dikanonkan, ada yang diakui, ada yang dianggap apokrif, yang diakui sebagai bukan wahyu. Lalu Injil yang asli yang mana? Asli maksudnya yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu aspek teologisnya ya. Kalau dalam Quran ini menarik. Kenapa dalam Al-Quran itu hanya disebut dengan istilah Injil, bukan disebut dengan istilah Anajil? Anajil itu arti harfiahnya the Gospels. Jadi Injil. Banyak. Sementara dalam Al-Quran hanya disebut Injil. Artinya hanya satu. Satu Injil itu yang mana yang dimaksud? Apakah yang sekarang ini yang ada di tangan kaum Kristiani? Tentu jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Apakah itu yang dimaksud Injil Barnabas? Atau Injil yang lain? Uniknya, apa yang disebutkan sebagai Injil dalam Al-Quran, misalnya ketika Nabi Isa membuat burung dari tanah liat, itu kalau kita lihat dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes tidak ditemukan. Tapi justru termaktub dalam Injil Thomas misalnya. Dan Injil Thomas itu tidak diakui oleh gereja, tapi dianggap sebagai apokrif. Menarik. Nah, masalahnya, kalau begitu, yang dimaksudkan oleh Quran, apakah Injil apokrif itu? Yang tidak diterima oleh gereja? Apakah itu Injil Thomas yang dimaksud? Ternyata Al-Quran berbicara lain. Di dalam Al-Quran sendiri, ada informasi mengenai Sayyidah Maryam yang diasuh oleh Zakaria. Kalau kita lihat pada Injil yang diterima oleh gereja sekarang, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, tidak ditemukan data itu. Adanya justru termaktub di dalam Injil Yakobus. Informasi seperti itu. Lagi-lagi, informasi itu termaktub dalam Injil Yakobus, tidak termaktub di dalam Injil Thomas. Kalau begitu, minimal informasi yang diceritakan di dalam Al-Quran merujuk pada dua Injil ini. Injil Injil Thomas dan Injil Yakobus. Belum merujuk pada yang lain-lain. Padahal di dalam Al-Quran sendiri hanya termaktub kata Injil. Lalu Injil ini Injil yang mana? Jadi kesimpulannya sederhana, bahwa yang dimaksud oleh Quran istilah Injil itu bukan sesuatu yang sifatnya bentuk tulisan, tapi sesuatu yang sifatnya oral, sabda yang belum dalam bentuk tulisan. Ketika dalam bentuk sabda, ketika dituliskan, maka ada wujud keragaman. Nah, wujud keragaman itu menurut versi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Thomas, Yakobus, dan lain semuanya itu. Inilah yang disebut sebagai Injil tertulis. Makanya Quran itu semangatnya bukan pada sesuatu yang sifatnya tertulis, tapi sesuatu yang sifatnya oral. Ini mungkin bisa dipahami begini. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu sebetulnya bentuk yang diterima langsung oleh Nabi, itu dalam bentuk tulisan, dari langit turun ke bumi, dari surga turun ke bumi, atau dalam bentuk oral. Maka jawabannya Quran dalam bentuk oral. Tetapi alhamdulillah ketika Quran itu dituliskan, dibukukan dalam satu mushaf yang sama. Ini bedanya dengan
Injil yang dimaksud sekarang. Jadi kalau Quran itu mushafnya ya seluruh dunia ini, ya yang disebut mushaf Utsmani itu. Tetapi dengan bahasa yang terjaga, dengan mufradat yang terjaga. Tapi ketika Nabi menerima Quran itu wujudnya oral. Nah ini bisa disamakan, bisa disejajarkan ketika Nabi Isa menerima Injil dalam bentuk oral. Tapi ketika diwujudkan dalam bentuk tulisan, ada beragam versi. Nah beragam versi itu ada yang versi resmi, ada yang versi tidak resmi. Yang awalnya dulu sebetulnya resmi dan tidak resmi itu atas campur tangan gereja dan atas campur tangan negara. Ya menarik, Prof. Tadi ada yang tidak diakui ya, maksudnya dalam tanda kutip tidak resmi. Tapi kan ada kisah yang maksudnya bisa dikatakan kuat, yang tidak resmi itu. Nggak jadi pertimbangan itu ya, oleh gereja dan negara. Justru menariknya begini, saya ambil contoh. Di dalam Injil Yakobus itu, nama orang tua dari Sayyidah Maryam itu disebutkan namanya adalah Yoachim. Ibunya Sayyidah Maryam bernama Hana. Ya. Kemudian, kalau kita tanya kepada saudara kita, kaum Katolik maupun kaum Protestan ataupun kaum Ortodok, kalau ditanya, siapakah nama ayah dari Sayyidah Maryam? Mereka akan jawab Yoachim. Mereka akan jawab Yoachim. Siapa ibunya? Hana. Ketika ditanya, apakah itu tercantum dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes? Tidak ada nama itu. Adanya ada di Injil Yakobus. Sedangkan Injil Yakobus itu sendiri tidak masuk kategori Injil resmi yang dikanonkan. Kalau begitu, kaum Kristiani juga masih bergantung dengan Injil apokrif itu. Sama seperti kita, ketika menyebut Injil, ada kesesuaian dengan Injil yang dianggap apokrif itu. Jadi kalau seandainya ada orang yang berkata, oh Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu Injil apokrif, berarti Quran itu sama dengan Injil-Injil yang dipalsukan itu. Kalau ada tuduhan seperti itu, sebetulnya juga tidak bijak. Mengapa? Karena nama Yoachim yang juga diakui oleh gereja sebagai ayahnya dari Sayyidah Maryam, dan nama Hana sebagai ibunya Sayyidah Maryam juga tercantum dalam Injil Yakobus, yang tentu saja ini apokrif, yang kalau dikategorikan palsu itu juga problem. Jadi kalau mengatakan Quran itu sama dengan Injil apokrif, maka gereja pun juga mengakui Injil apokrif meskipun tidak secara utuh. Inilah seharusnya yang harus diklarifikasi. Tidak boleh mengatakan Quran itu banyak kesamaan dengan Injil apokrif, tetapi ternyata apa yang diimani oleh gereja juga tidak bisa dilepaskan dari Injil apokrif. Tahu maksud saya? Iya, benar. Itulah cara bernalar yang sehat. Jadi tidak langsung hanya berkata, Quran itu kalau dikatakan menjiplak Injil Yakobus, mungkin kalau dikatakan menjiplak. Tapi ingat, apakah gereja juga menjiplak Injil apokrif? Iya. Iya kan? Iya, betul. Mudah-mudahan bahasa saya bisa dipahami. Banyak juga tuduhan terkait dengan Quran. Kita balik ke Quran sebentar. Banyak juga tuduhan bahwa ya sebenarnya ini dari dulu ya, tuduhan seperti ini, bahwa Quran itu sebenarnya karangan dari Rasulullah SAW. Bantahan umum dari umat Islam sendiri common atau typical. Pasti jawabannya akan seperti ini. Quran tidak mungkin dikarang oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah adalah orang yang buta ya, tidak bisa buta huruf. Tidak bisa, Nabi yang ummi. Ya, Nabi yang ummi, tidak bisa membaca. Jadi nggak mungkin karang. Ada nggak sih, maksudnya yang dari sisi sudut pandang lain yang kita bisa bantahkan bahwa ini nggak mungkin Nabi Muhammad mengarang ini terkait dengan Quran? Saya beri contoh sederhana begini. Kalau dikatakan menjiplak, bahwa Al-Quran itu jiplakan dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, biasanya kan yang dituduhkan, oh Al-Quran itu jiplakan dari kitab-kitab sebelumnya. Atau karangan beliau sendiri. Itu kan tentu saja harus bisa diverifikasi. Kalau seandainya Al-Quran itu karangan beliau sendiri, ya, bagaimana mungkin beliau menyusun
satu kata itu secara tepat dan memang bisa diverifikasi oleh kita zaman sekarang. Contoh sederhana. Ini saya ambil contoh yang paling ekstrim ya. Di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Kalau seandainya itu ayat karangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dianggap sampel, salah satu sampel bahwa itu karangan beliau, tapi ada sesuatu yang menarik. Apakah sampai sedetail itu Nabi menyusun kata-kata itu? Di mana maksudnya? Perhatikan di ayat itu. Kalau di ayat itu disebutkan dua tokoh, itu dianggap sebagai dua permisalan, dua kesamaan. Dua kesamaan itu menggunakan ungkapan mathal. Mathal itu arti harfiahnya perumpamaan, kesamaan. Kalau seandainya ayat itu berbunyi Inna mathala Isa indallah ka'adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun, sebetulnya tidak mengurangi substansi pesan. Tetapi redaksionalnya itu akan terjadi ketidakseimbangan. Mengapa demikian? Karena sebelum kata khalaqahu itu ada 7 kata. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Baru kemudian kata khalaqahu. Setelah kata khalaqahu ada 7 kata. Min turab thumma qala lahu kun fayakun. 7 kata. Apakah sedetail itu Nabi menyusun kata-kata dan tepat sekali begitu? Kemudian perhatikan yang diseimbangkan. Merujuk pada 2 tokoh, yakni Adam dan Isa. Kalau dihitung secara huruf per huruf, jumlah nama Adam dan jumlah nama Isa, huruf-hurufnya, itu kalau digabung 7 huruf. Apakah sedetail itu Nabi? Kalau seandainya beliau sanggup menyusun kata-kata seperti itu, dan bukan satu-satunya, masih banyak hal-hal yang lain. Betapa jeniusnya beliau dalam persoalan ini. Jadi ringkasnya, kalau beliau dianggap sebagai penyusun atau pencipta Al-Quran, berarti beliau luar biasa sebagai seorang penulis, karena sangat tepat susunan kata-kata itu sendiri. Ini baru satu contoh. Contoh yang lain. Di surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim. Ringkasnya di ayat itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan seisinya dan keseluruhannya. Kemudian dia juga menciptakan langit. Jumlahnya banyak, bahkan dirinci. Berapa rinciannya? Sab'a samawat. Ada 7 lapis langit. Penyebutan ini bukan hanya di surah itu, tapi di 7 surah yang berbeda. Dan ungkapan sab'a samawat itu kalau dihitung huruf per hurufnya, coba perhatikan huruf per hurufnya. Sab'a samawat. Berapa huruf yang termaktub di situ? Ada 7 huruf. Apakah sampai sedetail itu Al-Quran? Kalau seandainya itu karangan orang yang mengaku, mengklaim dirinya sebagai nabi, minimal dia, kalau seandainya bukan nabi, dia seorang yang jenius. Ini kalau dikatakan bahwa Quran karangan dari orang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat-sangat impossible orang yang dikatakan buta huruf atau ummi bisa menyusun redaksi seperti itu. Sangat tidak mungkin. Nah, sekarang kalau dari sisi historis, apakah dia mengadopsi atau menjiplak dari kitab-kitab terdahulu? Kalau seandainya ada kesamaan antara Al-Quran dengan kitab Bible atau Alkitab versi Kristen, mungkin orang berkata iya karena dia punya orang dekat yang namanya Warokoh bin Naufal, kan beragama Kristiani. Dia juga pernah bertemu dengan pendeta Bukhaira, dia seorang Nasrani. Dari situ mungkin orang berasumsi, oh pasti ini dapat bocoran info mengenai kitab-kitab terdahulu. Boleh jadi begitu. Tapi apakah kita gelisah? Saya tidak gelisah. Kenapa? Kalau seandainya
ada sesuatu yang sama dengan Bible. Ya, ada sesuatu yang mirip dengan Bible, isinya banyak kemiripan. Apakah itu menunjukkan bahwa itu merupakan sebuah jiplakan? Itu kan problem. Kalau begitu, bila Alkitab atau Bible ada sesuatu yang sama dengan kitab Weda, apakah mungkin kitab Weda menjiplak dari Bible? Bukankah kitab Weda lebih senior dibanding Bible? Kalau orang berkata Quran dibanding dengan Bible, yang lebih senior mana? Bible, karena lebih awal. Sementara Weda itu lebih awal dibanding dengan Bible. Pertanyaannya, apakah mungkin Weda menjiplak Bible? Padahal banyak hal yang sama antara Bible dengan kitab Weda. Disitulah konsistensi cara berpikir orang yang berkata Quran menjiplak Bible itu harus dievaluasi bahwa pernyataan ini tidak tepat. Pembuktian yang terakhir yang paling penting adalah ada sesuatu yang sama antara Al-Quran dengan kitab Weda. Ada. Contoh, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian, wahai para suami, itu laksana ladang bagi kalian. Cocok tanamilah ladang kalian seperti yang kamu suka. Orang yang bijak memahami ayat itu tidak ada nuansa negatif. Karena orang yang berperan sebagai petani itu akan menggarap sawahnya secara baik. Mencangkul di situ, bercocok tanam di situ, bukan mana suka, tapi bagaimana tanah diperlakukan secara baik dan memilih bibit yang baik supaya tanaman tumbuh dengan baik, ya kan? Betul. Jadi kalau diplesetkan menjadi otoriter sebagai seorang lelaki, ini berarti salah memahami, ya kan? Intinya apa? Petani harus memperlakukan ladangnya secara baik dan dijaga secara baik supaya tanaman tumbuh secara baik, bibitnya dipilih dengan bibit yang baik. Nah, apakah ayat begini ada di dalam kitab Weda? Saya jawab, ada. Apa bunyinya? Asturino karhapat yani santu. Arti harfiahnya sama. Istri kalian ibarat ladang bagi kalian, tanamilah ladang kalian, oh wahai lelaki. Oh wahai para suami. Sama atau beda? Sama. Persoalannya, apakah ada dalam bukti sejarah yang membuktikan Nabi pernah ke India? Apakah ada dalam bukti sejarah yang mengatakan para pandita Hindu datang ke tanah Mekah? Tidak ada fakta historis. Kalau seandainya fakta historis tidak ada, oke, kita lihat dari sisi mitos. Mitos yang menjadi catatan. Dan kita bisa baca, apakah ada legenda atau cerita rakyat yang mengatakan Nabi pernah ke India? Tidak ada. Itu menjadi bukti bahwa Nabi tidak pernah melakukan plagiasi. Bahkan bedanya bahasa sangat-sangat kelihatan. Antara bahasa Arab dengan bahasa Sangsekerta. Tidak ada kaitan di situ kan? Tapi kenapa isinya bisa sama? Inilah menjadi bukti bahwa risalah terakhir Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa dipisahkan dari risalah-risalah sebelumnya. Jadi kalau ada isi pesan yang sama, ada redaksi yang mirip, itu bukan berarti plagiasi. Justru berasal dari sumber yang sama. Hanya karena umat terdahulu itu berasal dari komunitas selain bangsa Arab, maka wahyu diturunkan dalam bahasa kaumnya. Dan Quran mengkonfirmasi, bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah, kita dapat luar biasa ya ilmu yang jarang kita temui pada kajian umumnya tentang bagaimana itu perjanjian lama, perjanjian baru, Injil dan relasinya dengan Al-Quran. Karena kita memahami tadi ya Al-Quran sebagai penyempurna atau kitab dari Nabi terakhir yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mengkonfirmasi risalah-risalah sebelumnya yang ada. Jadi itu tadi tidak mungkin Rasulullah menyontek, menciplak, plagiat, apalagi mengarang. Dengan kondisi Rasulullah yang memang ummi, yang buta huruf. Apakah Taurat yang asli itu memang sudah berhenti pada saat dulu turun dan sudah terhenti total atau bagaimana? Kehna et binha et yakhidha asher ahafta et zitha. Boleh leha el eretz
Hamoria. Di Israel itu ada dua komunitas. Ada komunitas ada Yahudi, ada komunitas Samaria.